Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Bapak Ibu semua. Ini ada info terbaru P3K tahap 2 diperpanjang hingga tanggal 20 Januari. Apa aja kriteria daftar P3K tahap 2 yang diperpanjang hingga tanggal 20 Januari ini? Simak videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah telah memperpanjang masa pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 hingga sampai tanggal 20 Januari 2025. Jadi diperpanjang, yang kemarinnya tanggal 15 Januari, sekarang diperpanjang lagi hingga tanggal 20 Januari. Pendaftaran formasi itu dikhususkan bagi pegawai honorer atau tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi pendaftaran formasi ini yang diperpanjang hingga tanggal 20 Januari ini dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara. Berarti untuk data yang non-ASN segera saja mendaftar P3K tahap 2 ini. Masih diperpanjang hingga tanggal 20 Januari. Masa pendaftaran P3K tahap 2 sudah diperpanjang sebanyak 4 kali. Wah, sudah 4 kali ya diperpanjang sehingga 4 kali. Sebelumnya sampai 31 Desember 2024 dan 7 Januari tahun 2025. Lalu diperpanjang hingga tanggal 15 Januari kemarin. Namun akhir-akhir ini diperpanjang lagi hingga tanggal 20 Januari tahun 2025. Masih ada sekitar 5 hari untuk mendaftar. Ayo Bapak Ibu semua yang tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN segera saja mendaftar yang paling lambat tanggal 20 Januari 2025. Ada sejumlah kriteria pendaftar untuk bisa mengikuti proses rekrutmen P3K tahap 2 ini, termasuk kriteria tambahan yang diatur dalam Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025. Kriteria tambahan ini untuk menaungi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Jadi untuk non-ASN ini bisa mendaftar hingga tanggal 20 Januari ini. Kemungkinan besar ada peluang lolosnya. Dalam diktum pertama Kemenpan RB 15/2025 itu disebutkan bahwa kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K adalah pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN. Sebagai berikut adalah A. Tidak memenuhi syarat atau dalam kurung TMS seleksi administrasi P3K tahap 1. Kemudian yang B. Tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang C. Belum melamar seleksi pengadaan ASN. Dan D. Memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Jadi ada beberapa syarat ini, ada 4 syarat ini yang bisa mendaftar P3K tahap 2 yang terdaftar dalam database BKN non-ASN. Yang memenuhi 4 syarat ini bisa daftar P3K tahap 2. Bapak Ibu yang sudah termasuk ke dalamnya silahkan bisa langsung membuka website SSCASN, kemudian klik daftar di situ. Atau selanjutnya dalam diktum ketiga dan keempat disebutkan pendaftar itu bisa melamar pada jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Bila kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan, dapat melamar pada jabatan sebagai berikut. A. Yaitu pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Bagi Bapak Ibu nih yang sudah mendaftar namun kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan, maka bisa mendaftar dari keempat ini. Jadi silahkan Bapak Ibu semua bisa mendaftar di keempat ini bagi yang kualifikasi pendidikannya yang tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatannya. Dalam hal ini masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan. Kebutuhan ini dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Yang A ini pelamar prioritas yang diprioritaskan untuk bisa melamar P3K tahap 2, kemudian XTHK 2,
Yang C ini pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non ASN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, serta di sini ada pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian bila jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Wah, hebat ya. Berarti apabila jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berarti misalkan ada formasi untuk teknis. Nah, ternyata di teknis itu melebihi jumlah yang sesuai kebutuhannya, maka P3K yang lain akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Entah ini nanti seperti apa aturannya atau entah ini nanti seperti apa kebijakannya, kita lihat saja dulu. Begitu pula bila pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam database pegawai non ASN PKN dan telah mengikuti seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, juga akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Secara umum, syarat atau kriteria untuk mengikuti seleksi pendaftaran P3K tahun 2024 tahap kedua adalah untuk pelamar yang tergolong sebagai tenaga non ASN atau honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus, termasuk lulusan PPG atau pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. Jadi syarat atau kriteria ini mengikuti pendaftaran P3K tahap kedua adalah untuk pelamar yang tergolong database non ASN atau tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintahan yang paling sedikit 2 tahun terakhir. Kualifikasi dasar pelamarnya harus bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah dan masih aktif ya. Ini dikutip dari penjelasan komentar BKN di akun Instagram bkn.go.id official yang dikutip hari Senin tanggal 6 Januari tahun 2025. Bagi para peminat formasi P3K tahap 2, sebelum mendaftar nih harus menyiapkan sejumlah dokumen berikut. Nah, ini rinciannya ya. Ada yang pertama adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Kemudian ada kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli yang telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku. Yang ketiga, surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN, Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN tahun 2024 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubui e-materai atau materai tempel 10.000. Yang keempat adalah ijazah asli atau STTB bagi lulusan SMA sederajat asli sesuai dengan ketentuan persyaratan. Yang kelima adalah transkrip nilai asli atau daftar nilai bagi lulusan SMA sederajat, ini asli sesuai dengan ketentuan persyaratan. Yang keenam adalah surat keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Untuk poin 6 ini berarti Bapak Ibu semua memiliki surat keterangan yang memiliki pengalaman di bidang kerja. Jadi di surat keterangannya ini nanti pengalaman bidang kerjanya apa, yang paling singkat itu 2 tahun. Yang nomor 7, surat keterangan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus di BKN saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Jadi poin nomor 7 ini adalah Bapak Ibu semua membuat surat keterangan aktif bekerja yang paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Yang nomor 8, surat pernyataan data diri pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubui e-materai atau materai tempel 10.000. Ada surat pernyataan juga. Yang nomor 9, pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis derajat dan kedisabilitasannya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, itulah tadi syarat untuk melamar P3K tahap 2 tahun 2025. Nah, masih ada waktu sekitar 5 harian Bapak Ibu bisa mendaftar. Ayo Bapak Ibu yang minat daftar P3K tahap 2 ini segera bisa melakukan pendaftaran di situs websitenya adalah sscasn.bkn.go.id.
Bapak Ibu semua bisa melamar di situ dengan klik tombol daftar. Baik, itulah tadi ringkasan dari pendaftaran P3K tahap 2 tahun 2025. Masih ada banyak waktu, kurang lebih 5 hari untuk melakukan pendaftaran P3K tahap 2. Semoga Bapak Ibu semua yang mendaftar P3K tahap 2 ini, saya doakan semuanya lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.